sih lo? Sok kenal sama gue. Gue gak kenal ya, pengemis kayak lo. Loh, ini mantan kamu. Kok mantanmu ada yang gembel gini? Seorang pria gembel masuk ke sebuah kafe mewah. Awalnya semua orang menatap jijik. Tapi yang paling menusuk, ia justru bertemu mantan pacarnya, yang kini bersama pria sokaya yang mengaku-ngaku sebagai pemilik kafe itu. Mereka menertawakannya, merendahkannya, bahkan mempermalukannya di depan umum. Tapi tak ada yang menyangka dalam diamnya, pria gembel itu menyimpan kebenaran yang akan membalikkan segalanya. Sampai akhirnya, manajer kafe mendekat dan semua rahasia pun terungkap. Hari itu suasana di kafe Montevia tampak seperti biasa. Alunan musik akustik yang lembut mengalun dari speaker tersembunyi. Aroma kopi dan kue hangat memenuhi ruangan, dan meja-meja dipenuhi pengunjung yang datang untuk bersantai atau sekadar rapat singkat. Di tengah kemewahan desain interior bergaya minimalis modern, semua tampak teratur dan elegan. Tak ada yang menyangka, hari itu akan menjadi saksi dari kejadian yang akan membuat semua mata terbuka, dan beberapa hati terpukul keras oleh kenyataan. Pintu kafe terbuka perlahan. Suara lonceng kecil di atasnya berbunyi nyaring, menandai kedatangan seseorang. Seorang pemuda masuk, mengenakan kaos putih kusam dan celana jeans lusuh. Rambutnya agak berantakan, wajahnya sedikit kotor seperti belum mandi beberapa hari. Ia tidak terlihat mengemis, tapi jelas ia bukan tamu yang biasa datang ke tempat seperti ini. Langkahnya pelan, seolah ragu, tapi matanya menatap ke sekeliling dengan penuh perhatian. Beberapa pelanggan langsung melirik. Sebagian dari mereka menutup mulut menahan tawa kecil. Seorang wanita di dekat pintu bahkan segera memindahkan tas mahalnya ke pangkuan, takut disentuh. Sementara itu, pelayan yang berdiri di dekat kasir tampak kebingungan, ingin menghampiri tapi ragu karena belum tahu maksud kedatangan pemuda itu. Namun si pemuda tetap berjalan perlahan ke tengah ruangan. Pandangannya tidak bergeming, seolah mencari seseorang. Di sudut kanan kafe, duduk sepasang kekasih muda. Si pria tampak rapi mengenakan kemeja putih bergaris dan celana bahan. Wajahnya bersih, berkelas. Sementara wanita di sebelahnya tampak elegan dengan dress berwarna pastel, lipstik merah muda dan riasan yang sempurna. Ketika mata si wanita bertemu dengan sosok lusuh yang baru masuk, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ia menajamkan mata, lalu mengangkat alis dengan tatapan penuh kejutan dan jijik. "Astaga, itu Ardian," bisik si wanita pada pacarnya. "Mantan aku yang dulu miskin itu. Tapi, kok jadi gembel begini?" Suaranya tidak pelan, cukup keras untuk didengar meja sebelah. Pacarnya, yang bernama Rino, memutar kepala sambil mendecap pelan. Tatapan merendahkan langsung menyelimuti wajahnya. Ia menyeringai, seolah menemukan hiburan baru di tengah kejenuhan ngobrol tentang bisnis barusan. Sementara itu, Ardian, pemuda gembel itu, akhirnya berhenti melangkah. Ia berdiri sekitar 3 meter dari meja Citra dan Rino, menatap ke arah mereka dengan ekspresi datar. Tak ada emosi yang jelas terlihat di wajahnya, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu, tenang, dalam, dan tak tertebak. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh, sampai akhirnya Citra melempar senyum sinis. "Ya ampun, kamu ngapain di sini, Ardian? Nyari makanan sisa?" tanya Citra dengan nada menghina, suaranya tinggi dan penuh sindiran. Beberapa pelanggan mulai menoleh, tertarik dengan drama kecil yang mulai berkembang. Ardian masih tidak menjawab. Ia hanya memandangnya, lalu menatap Rino sebentar. Rino, yang merasa harus menunjukkan dominasi, bersandar santai dan berkata, "Kamu tahu ini tempat siapa? Ini kafe milik gue, bro. Gak sembarang orang bisa masuk. Apalagi kayak lo, bawa bau sampah. Sadar diri dong." Suaranya terdengar bangga dan memerintah, seolah pemuda itu hanya semut kecil yang tak layak bicara di hadapannya. Ardian masih tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya melihat meja mereka sebentar, lalu menatap sekeliling kafe, dengan ekspresi yang berubah sedikit. Sekilas seperti tersenyum kecil, entah karena kenangan, atau sesuatu yang jauh lebih dalam. Salah satu pelayan perempuan akhirnya menghampiri, dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Ia seperti hendak menyuruh Ardian keluar. Tapi sebelum sempat berbicara, sesuatu mengejutkan terjadi. Dari balik pintu dapur, seorang pria parubaya berseragam manajer keluar, sambil membawa beberapa berkas. Ketika melihat Ardian berdiri di tengah ruangan, pria itu langsung menghentikan langkahnya.
Matanya membelalak, dan berkas di tangannya hampir jatuh ke lantai. Dalam sekejap, suasana kafe berubah. Pelayan yang hendak mengusir Ardian mundur perlahan, bingung melihat ekspresi manajer yang mendadak kaget. Citra dan Rino masih belum menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bagi mereka, Ardian hanya seorang gembel, mantan yang menyedihkan, orang yang pantas ditertawakan. Tapi mereka tidak tahu bahwa sore itu, mereka bukan sedang mempermalukan seorang gelandangan. Mereka sedang mempermalukan seseorang yang jauh lebih penting dari yang mereka kira. Dan di balik senyumnya yang tipis, Ardian tahu, waktunya sebentar lagi akan tiba. Citra memandangi Ardian dengan tatapan tajam, seolah sedang memastikan bahwa pria lusuh di hadapannya benar-benar adalah orang yang dulu pernah mengisi hatinya. Matanya menyipit, bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Ia bersandar ke kursinya, menyilangkan kaki dengan angkuh. Di matanya, Ardian bukan lagi kenangan yang manis, tapi hanya potongan masa lalu yang memalukan, dan kini, lebih memalukan dari sebelumnya. "Aku masih gak percaya," gumam Citra, cukup keras untuk didengar Ardian dan seisi meja di sekitarnya. "Kamu dulu memang miskin, tapi sekarang, kamu beneran udah jatuh sehancur ini ya?" Ia tertawa pelan, tertahan tapi menyakitkan. Suaranya terdengar seperti racun yang disalurkan dengan nada manis. Rino ikut tertawa sambil meneguk kopinya, lalu menepuk-nepuk meja ringan, menikmati drama yang tak terduga muncul di tengah obrolan mereka. "Sayang," ujar Rino dengan gaya pamer sok peduli. "Kalau dia lapar, suruh aja duduk di teras belakang. Kasih sisa krowasang dari dapur. Kasian juga lihat orang kelaparan begini." Ia sengaja mengatakannya sambil menatap Ardian, seolah menunjukkan kekuasaannya di tempat itu. Para pelanggan mulai menoleh satu persatu. Beberapa tertawa, sebagian lain memasang wajah tidak nyaman. Tapi Ardian masih tidak bergeming. Ia berdiri tenang, tidak menjawab, tidak memohon, tidak menjelaskan. Citra berdiri dari kursinya, menghampiri Ardian satu langkah lebih dekat. Ia berdiri sejajar, walau tetap menjaga jarak seperti jijik untuk terlalu dekat. "Kamu tahu nggak sih, waktu aku ninggalin kamu, itu keputusan terbaik dalam hidupku. Aku naik kelas. Kamu, lihat dirimu sekarang." Ia menunjuk tubuh Ardian dari atas sampai bawah. Baju kotor, rambut lepek, muka kayak gak tidur seminggu. Malu banget ya ampun. Mata Ardian akhirnya bergerak. Tatapannya menembus langsung ke mata Citra. Bukan penuh amarah, bukan juga dendam, tapi seperti kaca yang memperlihatkan bayangan asli seseorang. Tatapan itu membuat Citra agak gelagapan, tapi ia buru-buru menutupinya dengan senyuman angkuh. Rino berdiri dari kursinya, menepuk bahu Citra seolah ingin melindunginya. "Udah, Cit.